Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menuntut anggota DPRD menyikapi kasus penganiayaan terhadap warganya di Ambon, warga menggeruduk kantor DPRD Seram bagian timur. Korupsi anggaran peningkatan kualitas rumah swadaya miliaran rupiah, mantan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Tual serta rekan ditahan jaksa. 7 hari pencarian 11 ABK kapal Maluku Prima Makmur yang terbakar di Laut Banda tak membuahkan hasil, proses pencarian dihentikan Basarnas Ambon. Personel Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Seram bagian Barat menggelar Operasi Zebra Salawaku 2025 di sejumlah titik di pusat Kota Piru Seram bagian Barat, antara lain di depan Pasar Rakyat Pusat Kota Piru. Satu persatu pengendara yang melintasi kawasan ini diperiksa personel Satlantas Polres Seram bagian Barat. Dokumen serta kondisi kendaraannya diperiksa petugas. Dalam operasi, polisi menjaring puluhan pengendara. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan pengendara adalah tidak menggunakan helm dan dokumen resmi serta pelanggaran lainnya. Operasi ini lebih mengedepankan tindakan persuasif dengan sasaran seluruh pengguna jalan raya. Namun penindakan akan dilakukan jika pengendara dianggap membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tujuannya untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas guna menciptakan lalu lintas yang kondusif. Oke. Berada di hari ke-9 pelaksanaan operasi Zebra Salawaku 2025 khususnya di Satlantas Polres Seram bagian Barat. Dan hari ke-9 ini sudah terjaring kurang lebih 34 secara kejuruan tertulis, baik itu dari kendaraan roda 2 dan 4 juga dari kendaraan roda 4. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Polri dan itu dilaksanakan secara humanis. Jadi kita melaksanakan secara preventif dan represif. Jadi contoh-contoh yang kita laksanakan hari ini adalah bersifat preventif, yaitu masih bersifat pencegahan. Jadi kita melaksanakan himbauan dan sosialisasi baik itu di pangkalan ojek maupun di terminal-terminal. Operasi Zebra yang digelar sejak 17 hingga 30 November 2025 di Seram bagian Barat berhasil menjaring ratusan pengendara. Kegiatan operasi Zebra ini diharapkan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Penyidik Kejaksaan Negeri Tual menahan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual serta rekannya di Kota Tual terkait dugaan penyalahgunaan anggaran peningkatan kualitas rumah swadaya pada tahun 2019 silam. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Tual, para tersangka langsung digiring ke tahanan. Para tersangka yakni FR, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, RT Direktur CV Rahmat Barokah Jaya, FF Koordinator Tenaga Fasilitator, serta MS Anggota Tenaga Fasilitator. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi secara bersama-sama melakukan korupsi anggaran peningkatan kualitas rumah swadaya pada tahun 2019 hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah lebih dari total nilai proyek 2,6 miliar rupiah lebih. Bahwa para tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan kami akan melaksanakan prosedur-prosedur selanjutnya, yakni ada tahap 1, tahap 2 maupun tahap pelimpahan. Dan secara yuridis perkara korupsi itu disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi di Ambon, sehingga dalam proses-proses selanjutnya para tersangka yang sudah kami tahan akan kami bawa ke Ambon untuk mengikuti proses penuntutan.
Untuk kepentingan penyidikan, keempat tersangka ditahan di lapas kelas 2B Tual selama 20 hari. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka terancam 20 tahun penjara. Kefra dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tual. Protes warganya dianiaya oleh orang tak dikenal di Kota Ambon. Sejumlah warga menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Akibatnya aktivitas anggota DPRD terganggu. Mereka menuntut anggota DPRD menyikapi kasus penganiayaan itu dengan mendesak polisi menangkap pelakunya. Adu mulut pun sempat terjadi antara warga dengan anggota DPRD. Menyikapi gelombang protes warga, Ketua DPRD setempat berjanji akan memperjuangkan tuntutan warga. DPRD juga meminta agar warga tidak terprovokasi sehingga bentrokan tidak meluas. Jadi secara spontan ada pemuda masyarakat Seram bagian timur yang mendatangi kantor DPRD. Ya, tentu juga kaget karena tidak ada informasi, tetapi begitulah, biarlah mereka menyampaikan aspirasi, dan alhamdulillah setelah mereka datang dan kita berdiskusi terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ternyata yang mereka sampaikan adalah terkait dengan kejadian tanggal 19 November 2025 di Kota Ambon, yaitu pembacokan. Rasa ketidakpuas mereka, makanya mereka mendesak. Karena rasa ketidakpuas mereka karena sampai dengan hari ini dari pihak aparat keamanan kepolisian belum menangkap pelaku. Sebelumnya bentrokan antar pemuda terjadi di kawasan Jembatan Jodoh hingga depan kampus UIN AM Sangaji, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dengan menggunakan batu dan senjata tajam, mereka saling serang secara terbuka. Bentrokan ini diduga dipicu penganiayaan salah seorang pemuda dari kelompok lain. Tindakan ini memicu saling balas hingga mengakibatkan saling serang antara pemuda ini. Akibat bentrokan ini, 2 rumah dan 1 pangkalan ojek serta 1 buah kafe dibakar massa. Babang Suhilau, Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian timur dan Ambon. Untuk menghentikan pertikaian antar pemuda di kawasan Jembatan Jodoh dan depan kampus UIN AM Sangaji Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena turun menemui warga di lokasi. Wali Kota Ambon beserta Forkopim dan lainnya juga menemui para pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Saat menemui warga, Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena berjanji akan memperhatikan aspirasi warga untuk menyelesaikan pertikaian. Ini guna mencegah bentrokan kembali terjadi sebab mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Ambon, terutama di lokasi bentrokan. Iya, memastikan bahwa kondisi di lingkungan ini aman. Jadi saya memberikan apresiasi atas nama pemerintah Kota Ambon kepada jajaran TNI Polri yang bertindak sigap dan menempatkan personil dalam jumlah yang cukup untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di sini. Saya mau menyampaikan himbauan kepada seluruh warga kota bahwa mari kita jaga keamanan ketertiban. Percayakan ini kepada aparat keamanan TNI Polri. Kita berdoa supaya semua situasi tetap aman, supaya semua masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Ya, sebagai wali kota saya mohon kepada kita semua untuk mari jaga situasi keamanan, ketemu bikin Ambon damai. Jangan lagi ada persoalan di Kota Ambon. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun Ambon dengan baik. Sebelumnya 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan di kawasan Jembatan Jodoh dan depan kampus UIN AM Sangaji, Kota Ambon. Akibat bentrokan ini 2 tempat usaha serta 2 rumah dibakar massa.
Warga mendesak polisi menangkap para pelaku dan diproses hukum agar memberi efek jera. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.